Gunawan alias Igun kini menuai decak kagum netizen, terlebih setelah menunaikan ibadah haji. Penampilannya dinilai makin manly dan ia juga tampak semakin memperbaiki diri secara spiritual. Salah satu buktinya, Igun kini aktif membangun masjid. Lalu seperti apa perjalanan perubahan Igun? Yuk kita simak dalam cuplikan berikut. Ivan Gunawan dikenal sebagai entertainer sekaligus perancang busana ternama. Igun memulai karir di entertain sebagai finalis cover boy majalah remaja tahun 1997 silam. Ia lalu menjajal dunia seni peran pada awal 2000-an. Igun sempat menuai sorotan karena gaya dan karakternya yang unik. Namun kini, pria berusia 44 tahun ini menunjukkan perubahan besar, tak hanya dari segi penampilan, tetapi juga sisi religius. Bahkan, ia membangun masjid di Indonesia hingga luar negeri seperti Uganda. Apa yang menjadi balik perubahan Igun dan apa saja targetnya tahun 2026 ini? Ya, jadi podcast ini kan rumah kedua ya gitu. Jadi kayak aku bersyukur dipercaya sama Falcon, kita punya podcast, kita tayang seminggu 2 kali dan diapresiasi nama podcastnya nama aku sendiri gitu kan. Jadi ya senang mengasah, bisa ketemu dengan orang-orang baru, terus silaturahmi sama yang lama gitu kan. Banyak pelajaran yang aku ambil dari podcast gitu. Jadi kayak awal-awal katanya aku suka motong omongan orang, suka ya segala macam lah gitu. Tapi kan semuanya itu jadi pembelajaran. Jadi podcast ini insya Allah banyak sisi baik yang bisa disampaikan buat customer-customer yang ada di rumah gitu. Bahkan nanti di bulan puasa saya ini satu-satunya butik yang buka sampai sahur. Karena kita nanti ada butik Haji Igun spesial Ramadan. Jadi kita tayang, kita belum tahu nih mau live atau mau tapping gitu. Tapi insya Allah nanti selama bulan Ramadan butik Haji Igun juga tayang. Nah senengnya akhirnya konten-konten TV kalian juga dari infotainment suka ngambil potongan-potongan dari butik Haji Igun gitu. Karena kan kayak banyak berita-berita yang mungkin nggak pernah ada di yang nggak pernah keluar dari mulut narasumber langsung gitu. Susah sih Kak Igun artinya mengorek sisi lain di masyarakat. Iya, kalau buat aku sih ya nggak susah, karena kan kita ngoreknya juga bukan membuka aib orang, merusak citra orang. Saya lebih tahu batasan dengan siapa saya bicara gitu, siapa yang bisa dibercandain, siapa yang kita ngomong serius gitu. Jadi ya selayaknya saya di butik terima customer aja gitu kan, selalu ada komunikasi, ada obrolan gitu. Kayak gitu di umur yang sekarang kemarin kan habis ulang tahun Dewi ulang Alhamdulillah ulang tahun saya di Korea kemarin. Saya melakukan treatment di salah satu klinik, terus sudah nggak ada yang dirubah, tapi ya pengen bikin lebih seger. Jadi kemarin tuh aku ada stem cell, ada beberapa perawatan wajah lah gitu, karena kan syuting dari kemarin pasti juga muka juga kan rusak, kotor gitu. Jadi kemarin sempat dirawat. Alhamdulillah perayaan ulang tahun tidur, nggak kemana-mana. Alhamdulillah tahun baru lebih seru lagi karena tahun baru pun saya tidur. Jadi ya bingung juga tahun baru mau kemana gitu. Minus 12, mau keluar lihat kembang api dingin, mau ke klub atau ke disco, kayaknya udah bukan saatnya. Ya kan gue ke disco capek joget-joget, nggak minum juga ngapain gitu. Jadi udah memutuskan tidur aja gitu. Dan alhamdulillah masuk tahun yang baru lebih fresh, lebih bisa bersyukur, lebih bisa berpikir apa yang akan dilakukan selanjutnya. Target di umur sekarang apa sih Kak Igun yang lagi dicapai? Kalau target sih nggak ada ya, tapi yang jelas mempertahankan yang ada. Terus begitu aku kan lagi bangun butik, aku lagi bangun masjid, ya minta sama Allah selalu diberikan kelancaran, dikasih rezekinya untuk bisa terus membangun gitu. Itu aja sih. Kak Igun bangun masjid sendiri emang itu rencananya udah lama apa gimana? Mungkin bangun masjid ini dari keinginan aku pas kemarin mau berangkat haji gitu. Jadi memang
itu tergerak untuk membuat masjid di yayasan yang sudah aku punya, Suratul Quran, kita bangun di situ. Jadi alhamdulillah dari beli tanahnya sampai tanahnya diwakafkan sampai ngebangun gitu ya. Alhamdulillah sampai sekarang ini udah mau hampir 80%. Jadi minggu ini udah mau pasang tegel, udah mau nata-nata. Jadi seneng lah gitu. Jadi buat pemirsa silahkan mampir ke masjid saya nanti kalau udah jadi. Itu di mana? Jadi masjidnya ini insya Allah adanya di daerah Pondok Cabe ya gitu. Jadi masjid itu insya Allah nanti aku mau buat secantik mungkin. Jadi nanti buat kalian bisa ijab kabul di masjid aku, bisa disolatkan di masjid aku. Rencananya juga mau beli ambulans, mau beli kurung batang, mau ada tempat buat mandiin jenazah gitu. Jadi bisa berguna juga untuk masyarakat sekitar, insya Allah. Kak Igun, apakah memang ini impian Kak Igun artinya bangun masjid sendiri, progres juga kemarin pas pulang berhaji, hijrahnya Kak Igun sendiri? Ya kan kalau misalnya kita perhatiin bahwa Senin sampai Jumat tuh cepet banget. Jadi kan semakin dekat juga kita sama kematian, apa aja yang udah kita siapin, kita mau nanti di kehidupan selanjutnya tuh mau jadi seperti apa sih, apakah pengen seperti yang keindahan yang seperti ada di dunia ini, pasti kan pengen lebih gitu. Jadi ya harus banyak menabungnya seperti apa, menabung kebaikan gitu. Karena kalau aku meninggal kan nanti nggak bareng-bareng sama kalian ya gitu kan, kita semuanya masing-masing gitu. Jadi ya benar-benar harus menyiapkan masa depan nanti harus menjadi seperti apa. Tapi sekarang juga makin serius menjalani diet. Iya, alhamdulillah aku sebulan setengah ini udah turun 15 kilo. Besok saatnya aku nimbang, semoga ada penurunan lagi. Jadi alhamdulillah, karena di bulan Maret nanti aku ada film lagi, jadi aku mau looknya juga mau beda.